Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Sri Wahyuni SPD MPDI selaku dosen penampung mata kuliah metodologi pengajaran Al-Quran dan Tafsir, dan yang kami banggakan rekan-rekan seperjuangan program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir dimanapun Anda berada. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya pribadi, Krisna Yolanda Pangestu, Asrofi, dan Feza Patbudi. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah makalah dengan judul Penilaian Berbasis Kelas dalam Pembelajaran Al-Quran Hadis. Nah, di dalam makalah ini terdiri atas beberapa sub-sub pembahasan. Di antaranya yang pertama, pengertian penilaian berbasis kelas Al-Quran Hadis. Yang kedua, manfaat penilaian berbasis kelas Al-Quran Hadis. Yang ketiga, fungsi penilaian berbasis kelas Al-Quran Hadis. Yang keempat, prinsip-prinsip penilaian berbasis kelas Al-Quran Hadis. Dan yang terakhir, jenis-jenis penilaian berbasis kelas Al-Quran Hadis. Nah, dari beberapa sub-sub yang telah saya sebutkan di atas, pada kesempatan yang berbahagia ini saya diberikan kesempatan untuk mempresentasikan terkait pengertian penilaian berbasis kelas Al-Quran Hadis. Baiklah, langsung saja kita masuk ke bab pembahasan. Yang pertama, pengertian penilaian berbasis Al-Quran Hadis. Nah, di dalam pembahasan ini yang perlu kita ketahui terlebih dahulu adalah pengertian dari penilaian tersebut. Apa sih yang dimaksud dengan penilaian? Kan seperti itu. Nah, adapun penilaian yang dimaksud di sini adalah suatu proses yang sistematik dan kontinu dalam rangka untuk mengumpulkan, melaporkan, dan pengenaan informasi terkait hasil belajar peserta didik. Nah, itu yang pertama. Selanjutnya, terkait penilaian berbasis kelas, di sini kami mengutip sebuah pendapat dari Depdiknas bahwa penilaian berbasis kelas adalah suatu kegiatan untuk mengumpulkan informasi terkait proses dan hasil belajar peserta didik. Nah, tentunya dari penilaian berbasis kelas ini ada tujuannya. Apa itu tujuannya? Untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik dengan yang telah ditentukan. Dari pemaparan materi yang telah saya sampaikan di atas, dapat saya simpulkan bahwa penilaian berbasis kelas merupakan kegiatan yang harus dilakukan guru dalam kegiatan pembelajaran. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan terkait pengertian penilaian berbasis kelas Al-Quran Hadis. Dan untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Asrofi dan Faisal Fakli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan yang disampaikan oleh pemateri pertama, yaitu Saudara Krisna Yolanda Pangestu. Pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan tentang pembahasan yaitu bagian B dan C, yaitu tentang
manfaat dan juga fungsi dari adanya PBK, penilaian berbasis kelas, khususnya kelas Al-Quran hadis. Namun perlu diketahui terlebih dahulu bahwa penilaian berbasis kelas ini, khususnya kelas Al-Quran hadis, ini jika dilakukan dengan baik maka sangat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi guru, orang tua, peserta didik, dan juga bagi masyarakat itu sendiri. Yang pertama yaitu bagi guru, penilaian berbasis kelas bermanfaat untuk memberikan masukan dalam rangka perbaikan program pembelajaran di kelas. Nantinya adanya penilaian ini manfaat bagi guru untuk memperbaiki programnya. Bisa diperbaiki dengan adanya penilaian berbasis kelas ini. Yang kedua bagi orang tua, bermanfaat untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan anaknya. Jadi adanya penilaian berbasis kelas ini manfaat bagi orang tua. Ini orang tua akan mengetahui di mana kelebihan dan juga kekurangan anaknya. Selanjutnya yaitu masih tentang manfaat dari adanya PBK, penilaian berbasis kelas. Yang ketiga yaitu manfaatnya bagi peserta didik itu sendiri. Manfaat bagi peserta didik itu penilaian berbasis kelas bermanfaat sebagai umpan balik yang disebut dengan feedback untuk mengetahui kelebihan dan kekurangannya, sehingga timbul motivasi untuk memperbaiki hasil belajarnya. Jadi manfaat penilaian berbasis kelas untuk peserta didik ini juga nanti bisa mengetahui di mana kekurangan dan kelebihan peserta didik itu sendiri, sehingga nantinya menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas belajar mereka, seperti itu. Terus manfaat yang keempat yaitu bagi masyarakat, di mana penilaian berbasis kelas bermanfaat dalam rangka memberikan informasi yang lebih komunikatif tentang efektivitas pembelajaran, sehingga masyarakat ini dapat meningkatkan partisipasinya terhadap pendidikan. Inilah beberapa manfaat dari adanya PBK, penilaian berbasis kelas, sehingga dapat disimpulkan bahwa dari keempat poin yang telah disebutkan tadi itu merupakan suatu kemanfaatan penilaian berbasis kelas Al-Quran dan hadis yang menurut pemateri perlu, yaitu penting untuk dilakukan, seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu poin C, yaitu tentang fungsi dari adanya PBK, penilaian berbasis kelas, di mana yang pertama ada 4 poin. Yang pertama sebagai motivasi khususnya kepada motivasi untuk peserta didik itu sendiri, sehingga adanya penilaian berbasis kelas ini mendorong para peserta didik untuk terus meningkatkan kualitas belajar mereka. Ini yang pertama. Yang kedua yaitu fungsinya sebagai belajar tuntas. Penilaian di kelas harus diarahkan untuk memantau ketuntasan belajar siswa. Ketuntasan belajar menjadi fokus dan perancangan materi yang dicakup setiap kali guru melakukan penilaian. Jadi belajar tuntas di sini yang dimaksud nantinya dengan adanya penilaian berbasis kelas ini, siswa diarahkan oleh guru supaya mereka belajar dengan tuntas, mereka lebih fokus, dan juga perancangan materinya dilakukan oleh para guru yang hendak mengajar. Yang ketiga yaitu indikator efektivitas pengajaran. Yang dimaksud ialah penilaian kelas dapat digunakan untuk melihat seberapa jauh proses belajar mengajar telah berhasil.
Juga hal ini juga bisa disebut dengan evaluasi. Dengan adanya penilaian berbasis kelas ini, kita bisa mengevaluasi hal-hal yang telah dilaksanakan, yaitu tentang proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan oleh guru dan juga peserta didiknya. Dimana kalau seorang peserta didik itu telah berhasil dan menguasai materinya, berarti para guru itu juga mempunyai kesimpulan bahwa mereka juga telah berhasil mendidik mereka. Namun jika sebaliknya, hanya sebagian saja mereka yang memahami materi yang telah disampaikan, maka perlu kiranya diadakan tindakan oleh guru, yaitu sebuah meningkatkan efektivitas pengajaran untuk selanjutnya. Yang terakhir, fungsinya dari adanya PBK yaitu sebagai umpan balik. Jadi maksud umpan balik di sini ialah informasi tentang yang diberikan kepada peserta didik tentang kemajuannya ke arah pencapaian tujuan-tujuan pengajaran. Jadi yang dimaksud ialah setiap hasil penilaian harus dianalisis oleh guru sebagai bahan umpan balik bagi siswa dan guru itu sendiri. Jadi umpan balik di sini bukan hanya untuk guru saja, bahkan bukan untuk peserta didik saja, namun untuk guru dan juga peserta didik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari pemateri kedua. Untuk selanjutnya kami pasrahkan kepada pemateri ketiga, yaitu saudara Faisal Fadli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari kelompok 6 pemateri ketiga akan menyampaikan subjudul yang poin ke D, yaitu prinsip-prinsip penilaian berbasis kelas Al-Quran Hadis. Prinsip-prinsip penilaian berbasis kelas terdiri dari atas 7 poin, sebagaimana yang akan dipaparkan sebagai berikut. Jadi poinnya agak banyak ya, agak panjang. Jadi kita baca yang agak singkat saja. Yang pertama yaitu validitas. Menurut William Weisma, Stephen G. Jurs, validitas diartikan extent to weight address, bahasa Inggris ya, susah bacanya. Maksudnya tingkat untuk mengukur sebuah tes apa yang hendaknya diukur. Sedangkan Ngalim Purwanto mendefinisikan validitas adalah kualitas yang menunjukkan hubungan antara suatu pengukuran dengan tujuan kriteria belajar atau tingkah laku. Jadi, dengan berprinsip pada validitas, diharapkan hasil penilaian berbasis kelas dapat menjamin tercapainya standar kompetensi dasar atau indikator yang telah ditetapkan pada kurikulum. Validitas atau kesahihan perlu diperhatikan oleh guru karena kesesuaian antara penilaian berbasis kelas dengan tujuan yang ditetapkan kurikulum akan meningkatkan validitas. Yang kedua adalah adil. Adil artinya penilaian harus adil terhadap semua siswa dengan tidak membedakan latar belakang sosial ekonomi, budaya, bahasa, dan kelamin. Jadi, dalam memberikan penilaian, guru tidak boleh membedakan antara peserta didik yang satu dengan yang lainnya. Jadi, biasanya itu kan guru membedakan mana yang lebih ganteng, kadang diberi nilai plus gitu kan, padahal dia malas orangnya. Jadi tidak boleh begitu. Jadi kita harus adil dalam mengajar murid-murid. Dan ketiga adalah terbuka.
Terbuka maksudnya semua pihak baik guru maupun peserta didik perlu mengenali kemampuan masing-masing, jenis penilaian maupun format penilaian yang akan digunakan. Jadi guru tidak menutup-nutupi jenis penilaian yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Kalau nilainya segitu ya kita kasih tahu itu biar mahasiswa biar para murid itu mempunyai keinginan untuk memperbaikinya. Tidak ada yang ditutup-tutupi gitu maksudnya. 4. Berkesinambungan. Dalam Al-Quran dan hadis disebutkan bahwa kita harus selalu melakukan penilaian sebelum atau setelah melakukan suatu perbuatan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran surat Al-Hajj ayat 18 juz 28 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Sedangkan di dalam hadis adalah sebagai berikut. Diberikan dari Umar bin Khattab berkata, perhitungkanlah dirimu sebelum kau diperhitungkan, dan hiasilah dirimu untuk pembalasan yang besar. Dan sesungguhnya yang demikian itu akan meringankan hisab pada hari kiamat atas orang yang mau memperhitungkan dirinya di dunia. Yang kelima, bermakna. Penilaian berbasis kelas diharapkan mempunyai makna yang signifikan bagi semua pihak. Untuk itu, penilaian hendaknya mudah dipahami dan dapat ditindaklanjuti oleh pihak yang berkepentingan. Hasil penilaian hendaknya mencerminkan gambaran yang utuh tentang prestasi peserta didik yang mengandung informasi keunggulan dan kelemahan, minat dan tingkat penguasaan peserta didik dalam pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan dalam kurikulum. 6. Menyeluruh. Menurut James Cullen and Lafon Hanna menyebutkan bahwa salah satu karakteristik proses penilaian adalah evaluation is connected with bahasa Inggris ya, agak susah. Intinya pengertian tersebut menyatakan bahwa penilaian merupakan suatu hal yang berkaitan dengan seluruh kepribadian siswa, yang berkaitan dengan kumpulan bukti segala aspek perkembangan kepribadian siswa seperti kognitif, efektif, dan psikomotorik. Oleh karena itu, prinsip penilaian berbasis kelas memiliki prinsip yang menyeluruh dengan yang berarti penilaian meliputi semua aspek-aspek kepribadian manusia. Misalnya aspek intelijensi, pemahaman, sikap, ketulusan, kedisiplinan, tanggung jawab, dan sebagainya. Dapat diambil kesimpulan bahwa prinsip penyeluruh artinya mencakup keseluruhan aspek tingkah laku siswa, baik aspek berpikir, aspek sikap, dan aspek keterampilan yang ada pada masing-masing siswa. Jadi, dalam melakukan penilaian, guru tidak hanya pada satu jenis penilaian saja, tetapi menggunakan semua jenis penilaian yang disesuaikan dengan kompetensi dalam kurikulum. Terakhir, penilaian berbasis kelas harus memberikan sumbangan positif kepada pencapaian hasil belajar peserta didik. Oleh karena itu, penilaian dan hasilnya harus dapat dipakai sebagai alat motivasi untuk siswa dalam kegiatan belajarnya. Poin terakhir yaitu poin jenis-jenis penilaian berbasis kelas Al-Quran Hadis. Jenis penilaian yang dilakukan guru tergantung pada standar kompetensi dasar dan indikator pencapaian hasil belajar yang ditetapkan dalam kurikulum. Adapun jenis-jenis penilaian berbasis kelas yang digunakan guru antara lain sebagai berikut. 1. Tes tertulis. Ya. Perhatikan. Pertama yaitu tes tertulis. Tes adalah alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Sedangkan tes tertulis adalah alat penilaian berbasis kelas yang penyajiannya dalam bentuk tertulis. Tes ini dengan berupa pilihan ganda, menjodohkan, benar salah, isian singkat, dan uraian. Seperti biasa ya, kalau kita lagi ujian gitu kan udah pasti tahu semua tes tertulis itu kayak gimana. Yang kedua ada tes perbuatan. Tes perbuatan adalah tes yang dilakukan dengan jawabannya merupakan perbuatan dari siswa yang sedang dinilai. Selain itu,
Tes perbuatan merupakan tes yang digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa dari segi praktek dan pengetahuannya. Jadi, tes ini digunakan oleh guru pada saat proses pembelajaran berlangsung yang memungkinkan terjadinya praktek untuk mengukur indikator yang ditetapkan dalam kurikulum yang mengarah pada ranah psikomotorik. Jadi, tes perbuatan tersebut dilakukan ketika proses pembelajaran. Jadi biar tahu bagaimana perbuatan siswa tersebut. Dan menguji mental. Karena apa? Karena di dalam kelas itu kan pasti banyak kawan-kawan. Jadi apakah dia bisa atau enggak? Jadi itulah pentingnya. Ketiga adalah pemberian tugas. Pemberian tugas ini dilakukan mulai dari awal kelas sampai dengan akhir kelas yang sesuai dengan kemampuan. Pengembangan peserta didik. Materi pemberian tugas harus sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan kurikulum. Pemberian tugas ini dapat berupa tugas individu yang dilakukan guru secara periodik. Tugas tersebut dapat diselesaikan di dalam kelas maupun di luar kelas. Jadi pemberian tugas itu sesuai dengan kemampuannya, kemampuan siswa. Kalau sekiranya tidak mampu, yang kita kasih, dan sesuai dengan materi yang dipelajari. Kalau tidak sesuai, jangan dulu gitu maksudnya. 4. Penilaian proyek. Penilaian proyek adalah penilaian berbasis kelas terhadap tugas yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu. Penilaian ini dilakukan guru untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta didik pada pembelajaran tertentu. Dalam penilaian proyek, guru hendaknya memonitor keterampilan siswa dan merencanakan, menyelidiki, dan menganalisa proyek. Yang kelima, penilaian produk. Penilaian produk hasil kerja peserta didik. Produk adalah penilaian berbasis kelas terhadap penguasaan keterampilan peserta didik dalam membuat suatu produk atau proses, dan penilaian kualitas hasil kerja peserta didik tertentu. Pelaksanaan penilaian produk meliputi penilaian berbasis kelas terhadap tahapan-tahapan sebagai berikut. A. Tahapan persiapan. Menilai keterampilan merencanakan, merancang, menggali, atau mengembangkan ide. B. Tahap produksi. Menilai kemampuan memilih dan menggunakan bahan, alat, dan teknik kerja. C. Tahap penilaian atau apresial. 6. Penilaian sikap. Sikap adalah suatu predisposisi atau kecenderungan untuk melakukan suatu respon dengan cara-cara tertentu terhadap dunia sekitarnya, baik berupa individu-individu maupun objek-objek tertentu. Jadi, penilaian sikap dapat dilakukan dalam berbagai mata pelajaran yang berkaitan dengan berbagai objek. Sikap antara lain yaitu sikap terhadap mata pelajaran, sikap terhadap guru mata pelajaran, sikap terhadap proses pembelajaran, sikap terhadap materi pembelajaran, dan sikap yang berhubungan dengan nilai-nilai yang ingin ditanamkan dalam diri peserta didik mulai materi tertentu. Jadi sikap itu bukan hanya sikap mahasiswa ya. Jadi sikap seorang guru itu waktu mengajar itu bagaimana, itu perlu diberi penilaian agar siswa dan guru juga nyaman dalam sistem belajarnya. 7. Penilaian portofolio. Penilaian portofolio adalah menilai karya-karya peserta didik berkaitan dengan mata pelajaran tertentu. Dalam penilaian portofolio ada 5 manfaat dasar portofolio. Thomas Armstrong menyebutnya 5 penyusun portofolio yaitu sebagai berikut. 1. Karya yang dihargai. 2. Kognisi. 3. Komunikasi. 4. Kerjasama. Dan 5. Kompetensi. Nah, begitulah yang kami paparkan. Semoga kawan-kawan bisa memahami dan bisa menambah wawasan, terutama kepada diri saya pribadi dan kawan-kawan yang lain. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.